Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Hari ini kita kumpul kembali untuk beribadah Youth and Teens. Teman-teman, kita mulai ibadah kita akan menuntut kita awal buka. Kasih
kita akan membahas tentang tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang iman dan logika. Firman Tuhan yang akan kita baca berkaitan dengan tema pada hari ini adalah dari Matius 22 ayat yang ke-37. Matius pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-37. Kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Silakan yang di rumah membuka Alkitabnya atau mungkin handphone yang ada Alkitabnya. Ya, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hanya satu ayat saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, berkaitan dengan firman Tuhan ini, seringkali kita mendengar di luar sana tentang bagaimana iman dan logika itu bertentangan. Seringkali juga kita mendengar bahwa tidak mungkin kita bisa percaya Yesus dengan logika. Seringkali juga kita mendengar bahwa iman itu tidak sejalan dengan logika. Seringkali juga kita dengar bahwa iman itu tidak sama dengan logika. Memang tidak sama ya, tetapi seringkali orang menyamakan itu. Logika dan iman itu sama. Tidak sama. Sehingga kadang-kadang kita dibuat bingung ya, dibuat bingung dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Nah, hari ini saya mau mengatakan bahwa iman dan logika itu tidak bertentangan. Kenapa? Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Nah, di kalimat yang terakhir dikatakan dengan segenap akal budimu. Untuk itu sebelum kita memahami lebih jauh tentang firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu pengertian dulu. Apa itu iman dan apa itu logika, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sesuai dengan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apa itu iman? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, iman itu adalah menyangkut kepercayaan dalam agama. Tetapi di dalam surat Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, logika itu apa? Logika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah kaidah berpikir, jalan pikiran yang masuk akal. Nah, itu sama dengan akal budi. Nah, kalau kita pikir-pikir ya, Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan, Yesus mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu artinya Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi Dia satu paket ya, dengan hati, dengan hati ya, dengan hati, dengan jiwa dan dengan akal budi. Akal budi itu dengan logika. Manusia diciptakan sempurna, berbeda dengan ciptaan yang lain. Kenapa? Karena manusia punya akal budi, manusia punya logika, manusia punya akal, punya otak untuk berpikir. Nah, gak mungkin Tuhan menciptakan kita tanpa maksud. Dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kita itu diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi gak mungkin logika itu diciptakan Tuhan untuk menentang Dia. Gak mungkin logika itu atau akal budi itu diciptakan Tuhan untuk berseberangan dengan iman kita kepada Tuhan. Gak mungkin. Maka hari ini saya mengatakan logika dan iman itu tidak bertentangan. Nah, Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi Dia dengan akal budi kita. Nah, oleh karena itu firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa mengasihi Tuhan haruslah dengan segenap akal budi atau haruslah dengan logika kita juga. Jadi dalam mengasihi Tuhan perlu logika. Kenapa? Karena tanpa logika kasih kita kepada Tuhan itu gak akan sempurna. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan akal budi dan pikiran. Jadi gak mungkin Tuhan itu menciptakan akal kita ini untuk menentang Dia, itu gak mungkin. Contoh misalnya nih ya, contohnya teman-teman muda masih pada jomblo atau ada yang udah punya pasangan. Nah, yang remaja pasti masih jomblo ya, tapi yang remaja belum lah. Nah, contoh saya ini tentang kejombloan
Ya, jadi jangan tersinggung ya, ini cuma contoh. Contoh, kita sering berpikir, kenapa saya sampai hari ini masih jomblo? Ya, saya hari ini kok masih jomblo sih? Kurang cakep, kurang pintar, kurang kaya, atau apa sih yang kurang dalam diri saya? Nah, kita terus berpikir, aduh bentar lagi udah umur berapa nih masih jomblo, belum punya pacar, pacaran mungkin belum pernah. Yang remaja jangan dulu ya, yang pemuda ini ya, Tante Vivi bilang yang pemuda. Kok saya masih jomblo, kenapa gitu? Kita terus berpikir, sehingga kadang-kadang itu mengganggu hari-hari kita, mengganggu kebersamaan kita dengan orang lain, karena masih umur segini saya masih jomblo gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita jalan sama temen yang udah punya pasangan, aduh baper gitu ya. Nonton film yang romance jadi baper gitu, karena nggak punya pasangan kan. Jomblo, kenapa saya masih jomblo? Terus kita berpikir saya masih jomblo, kenapa saya masih jomblo? Nah, dalam pikiran kita ini ya, pikiran kita sebagai manusia, nggak mungkin kita nggak berpikir. Apa ada orang yang jomblonya udah kebangetan tapi nggak berpikir kenapa saya masih jomblo? Nggak mungkin kan? Pasti dia berpikir. Pikirannya pakai apa? Akal budi, akal pikiran. Nah, kemudian akhirnya kita berpikir sampai pada titik di mana kita nggak bisa lagi untuk berpikir, karena kita berpikir kenapa saya masih jomblo. Nah, kemudian akhirnya kita berhenti pada satu titik. Ya udah deh, mungkin sampai hari ini saya masih jomblo karena Tuhan sedang menyiapkan seorang yang terbaik buat saya tepat pada waktunya. Nah, kenapa kita bisa berpikir seperti itu? Karena ada iman. Nah, kalau kita nggak punya iman, maka kejombloan kita itu akan membuat kita hancur, akan membuat kita akhirnya melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, akan membuat kita menjadi putus asa dan kecewa, akhirnya kita menyalahkan Tuhan, dan akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, karena pikiran kita tidak dilandasi dengan iman kepada Tuhan. Nah, itu makanya saya bilang iman tidak bertentangan dengan logika. Logika kita perlu berpikir, ya kan? Nah, contoh itu tadi contoh ya. Jadi yang masih jomblo jangan tersinggung ya, teman-teman muda yang saya kasihi. Jadi itu cuma contoh. Nah, jadi ya teman-teman muda yang saya kasih dalam Tuhan, logika itu ada batasnya. Ya, logika itu ada batasnya. Tapi iman kepada Tuhan tidak ada batasnya. Iman kita kepada Tuhan itu, kita mempercayai Tuhan itu percaya kepada Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kita jangan khawatir, berpikir boleh. Manusia itu punya pikiran untuk bisa berpikir. Yang masih remaja, aduh kenapa saya harus dijauhi teman saya? Kenapa mereka itu gak suka sama saya? Yang masih remaja berpikir, aduh kenapa ya orang tua saya begini? Aduh kenapa ya teman-teman saya gak suka sama saya? Pasti berpikir, gak mungkin gak berpikir. Tetapi ingat, pikiran harus dilandasi dengan iman. Kalau enggak ya udah, ada kekecewaan di sana, ada putus asa di sana, ada mungkin hal-hal yang tidak berkenan di sana. Oleh karena itu, kita landasilah logika kita dengan iman. Makanya saya bilang logika ada batasnya. Tapi iman mengarahkan kita kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Ya, logika ada batasnya, tetapi iman mengarahkan kita kepada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang akan menyebabkan hati kita menjadi nyaman, damai, dan tidak terjadi namanya putus asa dan kecewa, bahkan menyalahkan Tuhan. Nah, logika bisa membuat kita bertahan kepada Tuhan atau membuat kita malah menjauh daripada Tuhan. Ya, itu logika. Nah, logika itu membuat kita bertahan kepada Tuhan atau malah membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi iman itu akan membuat logika kita terus terarah kepada Tuhan. Jadi haruslah logika kita terus terarah kepada Tuhan. So, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, gunakanlah logika kita yang dilandasi dengan Tuhan untuk terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Gunakan logika kita yang dilandasi dengan iman kepada Tuhan untuk terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan mengasihi kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan itu terus mengajarkan kami untuk tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas kuasanya untuk terus ada bersama-sama dengan kami. Kuasai logika kami Tuhan, agar logika kami bersamaan dengan apa yang Tuhan mau
ada dalam diri kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak muda ini dalam sekolah mereka, pendidikan, dalam pergaulan mereka, bahkan dalam masa-masa di rumah pada saat ini. Biar mereka tetap ada bersama-sama dengan Tuhan, terus diberkati oleh Tuhan. Bahkan masa-masa ini membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan, membuat mereka semakin melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan begitu sangat terbukti dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga, mama, papa, adik, kakak, semua oma, opa yang ada bersama-sama dengan mereka pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk pengumuman seperti biasa, minggu depan masih ibadah kembali Youth and Teens jam 7 malam. Nanti linknya di-share di grup kita. Jangan lupa semua teman-teman untuk hadir dan bawa teman-temannya juga untuk beribadah bersama melalui channel YouTube kita. Saatnya kita akan tutup ibadah kita. Kita akan pujian, kami memuji kebesaran. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.